Halo Kak Ayu. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nggak pada liburan? Ya kan? Nggak mau ngobrol-ngobrol ya? Iya. Nanti sedikit. Ya, oke. Ya, akhirnya hari sebelumnya selamat dulu untuk Virus dan Sony akhirnya. Terima kasih Ya. ya. Mungkin sedikit dong akhirnya sekarang bisa pulang dedenya. Ya, alhamdulillah seneng banget ya. Yang jelas dikasih banyak kebahagiaan sama Allah SWT, bersyukur banget. Dan ya Allah kasih kebahagiaan. Dan apa namanya, kemarin di Zafi surat alhamdulillah lancar ya. Semuanya lancar karena kebetulan Zafi itu semuanya dari segi pemeriksaannya bagus, bayinya juga segi kesehatannya bagus, jadi dokter mengizinkan untuk Zafi disunat dan alhamdulillah lancar, juga hari ini udah bisa pulang, lukanya juga cepet kering ya sayangnya gitu, jadi semuanya lancar sih. Kondisi Fai sendiri mungkin sekarang seperti apa? Alhamdulillah sih udah enak ya, bergeraknya juga udah jauh lebih enak. Terus cuma ya paling kalau sedikit ada pusing-pusing cuma gara-gara mulai begadang jadinya agak pusing-pusing dikit aja sih gitu, tapi selebihnya semua udah sehat, makannya juga udah enak, bergeraknya juga udah enak, tadi juga udah mandi, udah bisa mandi. Kemarin kan dari kemarin kalau habis sesar kan saya yang mandi, tapi alhamdulillah tadi belum pulang udah bisa mandi. Mau langsung zumba katanya. Rasanya apa sih Mas ribetnya punya anak 3, hebohnya punya anak 3? Malah justru nggak tahu kenapa ya, yang aku rasain kayak happy aja sih, karena abangnya pengertian, terus juga sayang banget sama adeknya gitu, terus nggak ada ngerepotin, oh mami gini-gini atau ngejerit-jerit pengen apa tuh nggak ada. Malah kalau misalnya mami mau butuh apa diambilin sama dia gitu, pas kan udah ngerti banget. Ejes juga nggak ada jealousnya sama sekali gitu ya, bener-bener Ejes tuh kayak disayang-sayang adeknya, terus mereka pada salawatin adek yuk gitu. Ejes tuh malah sering ngajakin juga, jadi alhamdulillah anak-anak nggak ada yang ngerepotin sama sekali sih sampai detik ini gitu, karena memang dari hamil udah dibonding, diajakin apa namanya tuh, dikasih tahu bahwa dia udah bakal punya dede bayi, jadi semuanya paham dan ngerti gitu. Oh, malah dia protektif banget ya ke adik-adiknya ya sayang ya. Ini akan pulang, udah ada pembicaraan belum kayak pembagian tugas nanti seperti apa? Di rumah sakit udah latihan sih, udah latihan. Dia bagian menyusui, nanti aku bagian yang, karena kan dia jangan terlalu banyak gerak dulu ya, walaupun udah bisa gerak leluasa, cuma jangan terlalu banyak gerak dulu. Jadi dia bagian menyusuin, aku yang ambilin dari box bayinya sampai tempat pangkuannya dia, selesai nyusuin aku yang naruh lagi gitu kan. Mendawain. Nah, maksudnya gimana nih ketika masih sibuk kerja tapi sekarang udah punya baby, ngatur waktu istirahatnya gimana mungkin? Ya pintar-pintar aja sih ngatur waktunya, cuma ini happy banget sih, nggak ngerasa terbebani. Capek ngantuk iya pasti, cuma ini adalah begadang yang positif sih ya gitu. Jadi seneng banget malah bisa begini gitu, malah kalau aku nggak ngalamin ini malah justru sedih gitu, malah justru sedih banget gitu. Jadi makanya ketika pembagian tugasnya malam-malam aku bagian sendawain dan mami istirahat habis nyusuin, nggak apa-apa, senang aja selesai dari sendawa baru taruh di box bayinya terus tidur gitu. Jadi ya memang harus kayak gini. Jadi kan suksesnya menyusui seorang ibu kan ketika seorang suami ada di sampingnya mensupport itu gitu kan. Jadi itu makanya harus kerjasama yang baik gitu biar pertumbuhan anaknya juga baik, asinya juga lancar, terus ibunya juga nggak terlalu capek, jadi saling support satu sama lain gitu. Kalau jadi jomplang kasihan maminya capek sendiri, takutnya nanti asinya malah nggak keluar, terus anaknya juga jadi nggak sehat gitu. Jadi makanya kita saling berusaha ngasih yang terbaik buat anak kita sih. Melihat Ejes dan Faas sering mengajukan untuk adiknya nih, gimana nih Kak Fairuz dan Kak Sony sendiri? Ya seneng ya, seneng banget. Alhamdulillah anak-anak udah tahu, memang kan dari kecil diajarin agama, jadi dia tahu harus apa ke adik-adiknya gitu. Jadinya memang nanti biar bonding, akhirnya nanti adik-adiknya juga ikut, bisa ikut nanti ngaji bareng, hafalan bareng, nanti juga apa dia melihat orang tuanya kayak sholat, ngaji kan lama-kelamaan nanti
pasti akan ikut. Circle-nya di situ-situ aja pasti keikut, dari abangnya, dari orang tua ke abangnya, dari abangnya ke adiknya, kakaknya, dari kakaknya nanti ke dari bayinya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya semua bisa jadi anak soleh-solehah, akhlaknya bagus, tetap jadi anak-anak yang rendah hati. Ya sayangnya, Abang udah janji mau jadi ayah yang baik, mau jadi kakak yang baik ya Bang ya. Dia sudah mempersiapkan apa di rumah? Persiapannya di rumah udah banyak sih, baju-bajunya Zafi udah lucu-lucu, udah buat yang pergi, modelnya macam-macam, terus juga lemari baby. Terus kalau tempat tidur baby, aku kali ini nggak mau yang terlalu ribet karena udah pengalaman 2 anak, tahu yang dibutuhkan apa, jadi lebih ke udah tahu apa yang dibutuhin. Ada juga dari barang-barang yang udah diturunin dari yang dulu Aegis pakai, aku pakai lagi juga ada. Dari abang Sampai dari abangnya ke kakaknya semua ada yang memang aku simpan dan masih bisa dipakai. Maminya prepare luar biasa, sampai akikahan semua udah disiapin, souvenir udah disiapin dari sebelum lahir malah. Udah. Jadi kayak ya udahlah, alhamdulillah punya istri kayak gini udah tenang sih jadinya. Mbak, mungkin apa keputusannya nyunatin anak di usia yang baru banget lahir? Sebenarnya keputusan kita ini supaya lebih cepat suci aja ya anaknya. Jadi nggak ekstra untuk ngebersihinnya juga nanti terlalu ribet. Terus untuk lebih perihal kesehatan juga, terhindar dari penyakit masalah ISK, infeksi saluran kencingnya juga terhindar gitu kan. Dan biar kata dokternya kalau mau biar sekalian aja gitu. Biar sekalian aja. Jadi kan bayi ini kan masih belum merasakan sakit yang berlebihan, belum ada darah yang banyak juga. Jadi ketika dia nangis, kita kan nggak pernah tahu nangis karena menyusui, karena lapar, karena haus atau karena sakitnya gitu. Jadi mendingan sekalian aja. Tapi dengan catatan kondisi bayi harus sehat dulu gitu. Kalau begitu lahir bayinya ada sedikit menguning atau kondisi bayi tidak baik, itu nggak bisa untuk langsung disunat gitu. Nah alhamdulillah ketika sudah melakukan cek darah juga, terus dokter sudah dilihat juga fisiknya semua, bentuknya semua dan layak untuk disunat, akhirnya kita memutuskan untuk disunat aja deh biar cepat gitu. Kekurangannya sih banyak yang bilang kenapa disunat sekarang, nanti nggak dibikinin pesta buat anaknya gitu, nggak ada yang ngasih hadiah, itu masalah nanti gitu ya. Terus nanti juga bikin acara lagi juga, insya Allah. Iya, dan kata Ustadz Maulana juga, Rasulullah juga bilang menurut beberapa pendapat disunat ketika baru lahir dulu sudah dihitan juga sih. Mas tapi ada ketakutan nggak sih? Kan ada ketakutan nggak sih, mengingat kan pasti orang tua biasa mungkin masih bayi takut. Ada ketakutan nggak di awal atau ragu? Awalnya pasti ada rasa khawatir ya, tapi karena dari tim dokternya juga memberikan keyakinan, tahu bahwa memang istilahnya tenang aja, nanti bakal baik-baik aja, dan memang kita juga alhamdulillah pemilihan tim dokternya juga yang terbaik gitu, dan memang dia memang sudah biasa, jadi kita udah tenang. Dan alhamdulillah pas lihat hasilnya setiap Zafi lagi digantiin popoknya juga alhamdulillah semuanya bagus, dan malah di luar dugaan nggak perlu dikasih apa-apa, ntar kering sendiri, udah nggak ada pakai minum obat, nggak ada lagi pakai obat yang dioles-oles lagi, itu udah karena kondisinya Zafi bagus alhamdulillah. Mbak Faiza sudah kebayang ngurus lukanya belum sih? Gimana tuh? Harus siap ya, namanya juga seorang ibu ya gitu. Justru kayak kayak inilah istilahnya challenge baru, karena kan baru pertama kali ngerasain anak cowok sunat di saat baru lahir, laki-laki ya baru Zafi, karena dulu si Fas ini kalau nggak salah 2 tahunan. Makanya karena pengalaman Fas dulu pernah sakit, sunatnya kan karena sakit dulu Fas demam, terus masuk rumah sakit, dirawat, mau nggak mau harus dioperasi, agak lebih ribet, lebih 2 tahun tuh nangis, kasihan, kesakitan kan, udah ngerasain sakit. Jadi minum obat dan nangis. Sekarang berbeda, dan ternyata pas ngerasain waktu pas ke Zafi, oh ternyata lebih gampang di saat anak masih baru lahir, disunat lebih enak. dan asinya dari ibunya itulah yang menyembuhkan sakit anaknya gitu. Jadi nggak perlu minum obat, cukup banyak minum asi, alhamdulillah. Insya Allah nanti anaknya bisa cepat sembuh gitu. Akan ada syukuran mungkin kedatangan Bibi di rumah? Syukurannya nanti kita tetap samain sama kayak dulu. Jadi nunggu Zafi 40 hari biar sekalian Zafi potong rambut, terus juga akikahnya juga disatuin 40 hari, termasuk nanti syukuran hitannya juga sekalian disatuin 40 hari. Dan nanti kita udah nentuin kok semuanya pas 40 harinya itu di tanggal 30 Januari. Jadi nanti acara ini tanggal 30 Januari
prokes yang ketat ya sayang ya gitu. Kayak gitu dengan orang-orang dihadiri dengan orang-orang terdekat aja. Oke. Tanggal berapa kalau boleh tahu? 30 30 jari.